Mungkin untuk digarisbawahi yang itu tadi, goib itu adalah awal dari bahasa Arab al-ghaib yang artinya tidak terlihat dan tersembunyi. Itu sudah jelas, udah itu bagi kita manusia itu harus mengimani adanya ghaib. Dan memang ya hari itu makhluk astral seperti jin, setan, iblis itu kan makhluk halus juga ya, makhluk halus yang memang tidak kita bisa lihat secara utuh. Bahkan menurut ayah, yang ayah tahu, orang itu sebenarnya tidak bisa melihat jin yang sebenarnya wujud jin itu tidak akan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel, Variety Channel. Episode kali ini apa ya, boleh dikatakan saya sama anak saya hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja. Entah itu nanti maknanya apa, isi ceritanya seperti apa, karena saya bermaksud berdua dengan anak saya ini, kali aja gitu anak saya itu ada pertanyaan seputar tentang dunia gaib atau apalah. Mungkin ya seperti itulah baraya untuk episode kali ini. Tapi sebelum kita ke temanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke baraya, di samping saya sekarang ada anak saya, anak satu-satunya. Oke, gimana nih Ajeng? Untuk kali ini ayah sengaja nih kita ngobrol bareng di sini. Apa mungkin Ajeng punya pertanyaan atau punya cerita atau apa? Silahkan sama ayah bertanya atau bercerita. Oke, jadi halo, aku Ajeng, host magangnya waktu itu. Kalau scroll ke bawah videonya ada aku 2 kali gitu, 2 atau 3 kali ya? 3 kali. Ya pokoknya jangan lupa ditonton yang video yang ada akunnya ya guys, jangan lupa gitu. Host magang ini sekarang masih magang guys, jadi belum jadi host sepenuhnya, jadi masih magang. Oke. Ya jadi pengen nanya sih ya gitu, kalau misal jadi kan Ajeng tuh bingung nih, definisi gaib itu sebenarnya apa sih gitu. Gaib itu sebenarnya apa, penjelasan rincinya, detailnya yang apa ya, bisa Ajeng pahami ya. gitu ya. Gaib ini ayah akan menjelaskan apa yang ayah tahu. Apa itu gaib? Yang ayah tahu saja ya. Gaib itu bahasa Arabnya tuh adalah al-ghaib. Al-ghaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat dan tersembunyi, yaitu gaib namanya. Sesuatu yang tidak terlihat dan yang tersembunyi itu adalah gaib. Ayah kasih contoh apa itu gaib, karena di dalam rukun iman pun ada gaib, seperti halnya iman kepada malaikat. Itu rukun iman yang kedua. Dan memang kita harus mengimani adanya malaikat. Dan walaupun sebenarnya itu
tidak pernah orang melihat adanya malaikat. Orang selain Nabi Muhammad SAW ya sering melihat malaikat Jibril, dan nabi-nabi dan para rasul yang sudah pernah melihat malaikat. Tapi kita sebagai manusia biasa itu tidak pernah melihat malaikat, tapi kita meyakini, mengimani adanya malaikat, dan itu gaib, dan itu ya hukumnya gaib gitu. Dan menurut Islam juga gaib itu mencakupi seperti halnya rezeki, jodoh, kematian, surga, neraka, jin, setan, iblis, itu semua gaib dan ada di Al-Quran juga. Sebagai orang Islam itu harus meyakini dan mengimani gitu bahwa gaib itu ada gitu. Dan gaib itu ada dua jenis ya, ada dua indikasinya tuh. Pertama, gaib mutlak. Yang kedua, gaib relatif. Apa itu gaib mutlak? Gaib mutlak itu adalah gaib sesuatu hal yang terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah gaib mutlak. Dan gaib relatif itu lebih condong ke manusia ya, yang kadang ada orang-orang tertentu yang bisa tahu nanti akan kejadian mendatang. Itu gaib juga gitu, tapi gaibnya gaib relatif. Karena yang tadi itu ayah bahas sedikit ya, ini dengan yang ayah tahu saja ya. Kalau kita lebih dalam lagi tuh ayah sih sebenarnya kurang paham. Apa itu tadi tidak terlihat dan tersembunyi? Nah, kita garis bawahi yang tersembunyinya ini, Jeng. Yang tersembunyinya itu bisa jadi orang tersembunyi kadang-kadang nampak. Nah, itu bagi orang-orang tertentu itu bisa melihat ya. Nah, mungkin nanti itu akan ada pembahasannya lagi lah. Mungkin untuk digaris bawahi, Jeng, itu tadi gaib itu adalah awal dari bahasa Arab al-ghaib, yang artinya tidak terlihat dan tersembunyi. Itu sudah jelas, udah itu bagi kita manusia itu harus mengimani adanya ghaib, karena hari kiamat salah satunya itu bukan maksudnya surga neraka itu memang gaib ya bagi kita itu. Mungkin seperti itu, Jeng, apa penjelasan dari ayah ya, yang memang kurang paham lah dengan gaib, tapi memang garis besarnya seperti itu gitu loh, Jeng. Paham? Paham, tapi kadang di sebagian orang tuh, orang kalau misalnya nyebut gaib tuh ke kata yang negatif. Nah, lebih cenderung ke makhluk astral, ya. makhluk halus ya. Seperti itu ya. Mungkin maksud Ajeng apa lebih apa, orang itu lebih berpikirnya gaib itu makhluk astral, hantu dan sebagainya. Ya, untuk sebagian orang. Memang orang kebanyakannya gitu. Gaib itu lebih dikaitkan gitu ya dengan hantu, dengan makhluk astral. Dan memang iya, itu makhluk astral seperti jin, setan, iblis, itu kan makhluk halus juga ya, makhluk halus yang memang tidak kita bisa lihat secara utuh. Bahkan menurut ayah, yang ayah tahu, orang itu sebenarnya tidak bisa melihat jin yang sebenarnya wujud jin. Itu tidak akan bisa orang, dan tidak akan sanggup untuk melihat. Nah, kenapa diimplementasikan makhluk halus seperti itu, penampakannya seperti kuntilanak, pocong dan sebagainya. Itu pun dengan penampakan seperti itu, orang-orang takut. Apalagi dengan wujud aslinya,
Oh, jadi itu bukan wujud asli? Bukan yang itu, dan tidak ada orang yang sanggup melihat perwujudan jin asli, tidak ada, ataupun setan ya. Dan ya itu mereka merubah wujud itu ke seperti kuntilanak yang sering kita lihat keseharian di kebudayaan adat Indonesia. Kalau kita lihat ke luar negeri, tidak mungkin adanya pocong, ya kan? Ya, beda jenis. Iya, di luar negeri, di orang-orang bule tuh nggak ada penampakan lihat pocong, nggak ada. Minimal mereka ada mitos yang tersendiri lah, seperti halnya Dracula, vampir, terus serigala jadi-jadian atau werewolf istilahnya seperti itu menandakan bahwa memang di tiap negara itu beda-beda, beda-beda mitos lah ya, beda-beda urban legendnya gitu, seperti itu. Dan memang bagi masyarakat Indonesia itu ya, masyarakat kita itu memang kental dengan hal seperti itu. Kebanyakan lebih percaya dibandingkan tidak percaya juga. Ada sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya makhluk halus, makhluk astral dan sebagainya. Penampakan yang sering kita lihat itu kayak kunti, pocong dan sebagainya, mereka bahkan sampai nggak percayalah hal-hal seperti itu. Menurut Ayah itu sama dengan mereka tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menciptakan mereka itu ada gitu. Itu sebenarnya dengan perwujudan yang beda gitu. Itu adalah jin gitu. Jin dengan mengimplementasikan bahwa jin itu bisa berubah bentuk ke bentuk yang lain gitu. Makanya karena itu tadi pernah singgung tadi, goib itu untuk dalam agama Islam itu yang mencakup itu tadi, rezeki, jodoh, kematian, surga, neraka, jin, setan, iblis, itu kan termasuk semua ya. Itu termasuk hal-hal goib gitu loh, dan kita memang harus meyakini dan mengimani gitu bahwa goib itu ada, seperti itu gitu loh, Makanya kebanyakan dari sebagian dari kita itu ada yang tidak percaya juga dengan hal seperti itu. Tapi setelah ditampakkan dengan perwujudannya mereka yang tadinya orang tidak percaya, kenapa harus lari terbirit-birit? Katanya tidak percaya, tapi lari terbirit-birit. Apakah itu namanya munafik? Ya kan, banyak loh kejadian orang. Tapi ya tidak mendiskriminasi ya orang-orang itu sih terserah, karena itu kembali lagi ke keyakinan masing-masing, keimanan masing-masing gitu loh. Jadi saya pribadi ataupun Ajeng ya harus meyakini adanya gaib itu gitu, meyakini dan mengimani gaib itu, karena ya tadi saya singgung juga dari rukun iman kepada malaikat. Nah itu kan gaib ya, gaib itu dari kata-katanya juga iman kepada malaikat. Berarti kita harus mengimani ya secara keseluruhannya atau globalnya, yaitu tadi gaib. Kita harus percaya gitu. Bukan berarti gimana ya, memang seperti itu gitu loh. Kita harus mengimani yang namanya gaib gitu loh. Oke. Dan memang makanya banyak masyarakat Indonesia itu kadang ada yang sampai terlalu menyimpang lah dengan gaib ya. Kadang kita cukup mengimani saja, hanya cukup dengan mengimani saja, tidak untuk meminta bantuan ke
ayah kerucutin ya, itu kita minta bantuan ke jin lah, ke setan lah, ke apalah, kita minta bantuan ke mereka yang pada akhirnya nanti akan syirik ya, akan menduakan Tuhan, akan menduakan Allah gitu. Itu jangan sampai kita misalkan minta bantuan atau ada salah satu atau semua makhluk astral tuh, makhluk halus itu memang mereka punya keinginan meminta sama kita. Contohnya ada kita ngasih apa kayak sesajen kayak gitu, itu memang sebenarnya awalnya itu dari kebudayaan leluhur kita ya, kita sampai nyediain sesajen. Padahal sebenarnya untuk dalam hal Islam itu tidak ada hal seperti itu, jangan kita harus menyiapkan apa-apa untuk apa. Ada yang kerasukan minta kopi dikasih apa, nggak usah. Itu seolah-olah kita juga menuruti kemauan dia gitu loh. Terus amit-amit ya sampai ada yang mengunjungi ke salah satu gunung-gunung tertentu dan kita memuja sama mereka, tuh naudzubillahi min dzalik lah, jangan sampai kita diperbudak dan kita meminta bantuan ke yang namanya jin, setan dan lain sebagainya, karena memang tugas mereka dan dendam mereka itu yaitu mengganggu dan menggoyahkan iman setiap manusia, semua manusia yang ada di bumi ini. Karena itu memang perjanjiannya dulu waktu zaman Nabi Adam bahwa akan mengganggu semua keturunan Adam gitu loh. Ini yang ayah tahu ya, apa itu namanya gaib. Kalau Ajeng kurang jelas boleh, atau Ajeng punya cerita silakan tentang gaib ataupun yang pernah Ajeng rasakan apa, ataupun memang jika tidak ada boleh nanya apa lagi sama ayah. Untungnya sih pengalaman, kalau pengalaman pribadi sih untungnya enggak ya, nggak mau juga ya, nggak mau kayak nggak mau juga ngelihat juga nggak mau gitu asli. Tapi pengalaman sedikit mah ada aja gitu, ada aja kayak ngerasa nggak enak atau gimana juga. Karena aja tuh ngerasa di sini teh ada orang gitu. Nah kalau misal nih, ini tuh benar nggak sih kayak perasaan kayak gini, lagi diem aja sendiri, terus tiba-tiba tuh ngerasa kayak ada yang lagi lewat atau ada yang kayak, ih kok penuh banget ya di sini gitu. Itu sih bener atau cuma sugesti doang? Kalau itu sih ada dua kemungkinan ya Jeng. Kalau khususnya di rumah ini ya, maksudnya di rumah ini apa di? Enggak, maksudnya di mana aja gitu. Nah kalau itu sih tergantung tempat ya Jeng ya, tergantung tempat. Pertama itu, keduanya sugesti Ajeng dari awalnya nih, dari awalnya kita mau ke tempat sana itu sudah punya perasaan wah takut nih, dan itu otomatis gitu Jeng. Dan mereka itu sangat tahu kalau kita tuh takut gitu loh, mereka sangat tahu kalau kita tuh takut, makanya pasti itu diganggu. Karena ayah juga pernah mengalami hal itu Jeng. Pernah ayah mengalami waktu ayah mau mengeksplor salah satu tempat, dan menurut ayah tempat ini nggak begitu serem-serem amat Jeng, nggak begitu angker-angker amat. Tapi waktu ayah eksplor ke kuburan udah nggak ada rasa takut, karena dari awalnya sugesti ayah udah kuat bahwa bisa mengontrol hawa takut ayah gitu. Tapi entah kenapa pas waktu eksplor ke tempat yang tidak begitu angker, yang dianggap masih ini kok ayah ciut banget, takut banget waktu itu. Karena apa? Karena dari awalnya sugesti ayah udah beda, udah ke distract dengan hal-hal yang sebelumnya diceritakan sama orang itu di daerah itu. Padahal ya itu bisa salah satu
bisa jadi ya sugesti itu keduanya memang dari awal rasa takut itu sudah ini Jeng, sudah menyerang kita gitu untuk rasa takut. Jadi otomatis ya udah jadi takut gitu terus pas waktu explore itu. Tapi harusnya kalau secara logika yang lebih takut tuh waktu ayah explore ke kuburan itu kan. Itu gelap banget dan sebagainya. Tapi karena keyakinan ayah waktu itu 100%, alhamdulillah gitu. Nggak ada rasa takut pun. Maksudnya kenapa? Berarti yang namanya takut itu kita tidak bisa dilihat angker lah, apalah. Tapi kalau kembali lagi ke jiwa kita, Jeng, kalau sugesti kita lagi kuat, hilang rasa takut, itu pasti berani mendominasi ya si berani itu, dan otomatis makhluk-makhluk yang gitu juga nggak akan ganggu gitu, nggak akan mengganggu seperti itu Jeng. Tapi kalau misalnya kan itu dari sugesti kan, tapi kalau misalnya kita lagi diem aja nothing happen, kita nggak ada pikiran apa-apa, lagi senang-senang, tapi kayak ngerasa itu tuh kayak ada yang kayak di dekat kita tuh kayak ada orang atau nggak ada yang lewat atau gimana gitu, tapi itu tuh kita tuh lagi keadaan ya udah kita nggak mikirin tanpa ada sugesti maksudnya. Iya. Kalau itu semua orang itu punya sixth sense ya, indra keenam. Tapi ada yang terasah, ada yang memang pembawaan dari lahir, ada juga yang tidak bisa merasakan sama sekali. Tapi kadang-kadang si sixth sense itu, indra keenam itu datang nanti tiba-tiba. Seperti halnya tadi ya Jeng bilang, nggak ada sugesti, nggak ada apa, begitu diam merasa ada yang berdiri, lewat dan sebagainya. Nah, itu tuh sebenarnya indra keenam kita tuh lagi bekerja, kayak radar lah, bahwa oh keberadaan mereka lagi hadir nih, gitu. Ya aja menanggapinya satu itu Jeng, jangan takut, karena tujuan mereka itu kita tuh terlihat bodoh dikala takut, ya kan? Makanya ya manusiawi Jeng kalau takut, juga sama kan, ada rasa takutnya. Semua juga samalah punya rasa takut, tapi kalau kita bisa menguasai, mengontrol rasa takut kita, insya Allah gitu, itu akan hilang dengan sendirinya. Dan sudah tentu jangan lupa kita baca doa gitu, karena ya kita bisa-bisanya lah, kalau bisa ayat kursi atau ayat-ayat lain lah itu. Intinya gini ya, sebenarnya kita baca ayat-ayat suci itu sebenarnya hanya untuk menenangkan diri kita sendiri. Untuk mengusir mereka nggak mungkin Jeng. Karena mereka juga kadang ada yang lebih pintar dari kita loh. Minimal kalau kita baca ayat-ayat itu untuk menenangkan ke diri sendiri. Jangan sampai kita terlihat bodoh dan takut. Intinya ketakutan, lari terbirit apa dan lain sebagainya. Sebenarnya itu menurut ayah kita baca doa itu hanya untuk menenangkan diri sendiri dan minta perlindungan sama Allah gitu. Meminta perlindungan supaya tidak terjadi apa-apa gitu. Ya, mungkin seperti itu Jeng, yang ayah tuturkan ini sebatas apa yang ayah tahu. Dan Ajeng jika ingin mengetahui lebih dalamnya bisa Ajeng dipelajari lah di apa itu gaib gitu kan. Nah, kalau ayah bicara di sini garis besarnya aja gitu loh Jeng. Kayaknya seperti itu penuturan dari ayat tentang gaib. Tapi pernah waktu itu tahu kan, jadi kamar aku tuh kan kasurnya tuh di atas kayak ranjang gitu kan, bawahnya kan kosong, maksudnya tempat-tempat barang gitu. Nah kan kalau tidur tuh paling di atas jam 10 atau jam 11 gitu kan kalau tidur aja. Nah pernah kan kalau misalnya kayak ada yang ngerasa kayak di bawah tuh kayak ada yang di luar pintu tuh kayak ada yang lewat atau gimana gitu kan, atau ya udah lah mikirnya kan kucing gitu ya. Saya pernah waktu itu ayah tuh lagi di bawah,
nggak tahu kenapa itu tuh kayaknya karena di kantor habis nonton film horor kali ya, soalnya kan di kantor tuh nonton film horornya tuh nggak sekali, jadi kadang 2 kali, kadang 3 kali, jadi kan kesuges dari siang kan. Pas udah ke rumah, pas mau tidur, nah di situ tuh kayak nggak tenang gitu pikiran tuh kayak, ih tadi film tadi serem, gimana ya kalau gini, pokoknya negatif aja gitu pikiran. Terus tiba-tiba tuh kayak ada yang buka pintu gitu loh, terus udah kayak deg-degan gitu, takut banget kayak di situ, ih siapa ya gitu, maksudnya ini yang apa yang gitu buka kan. pintu mah mungkin si Inu, si Eden. Nah terus waktu lihat ke bawah, kucing. Udah ya tebakan barusan kata Kucing. Jadi gitu loh, maksudnya emang ini tuh sugesti sendiri nggak sih kalau kayak gitu, maksudnya sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma pikiran kita aja yang negatif gitu. Ya kata ayah juga kan tadi tuh kembali lagi ke kitanya, kembali lagi kitanya itu apakah mungkin ginilah, itu sebenarnya tergantung situasi pada saat itu ya, kayak tadi contoh Ajeng tidur di atas, tahu-tahu pintu tuh kayak kebuka sendiri, nutup lagi. Nah kalau pikiran kita, sugesti kita lagi ini kan, wah siapa yang masuk nih, bla 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 bla. Nanti pas begitu Ajeng lihat ke bawah, kucing. Nah, seperti itu kan balik lagi ke sugesti kita dan pemikiran kita kan gitu, Jeng. Tapi memang itu ke sugesti, tapi ada juga yang memang benar-benar seperti itu tanpa ada orang, tanpa ada apa, kadang kursi gerak sendiri atau pintu buka sendiri gitu, itu ada juga gitu, kita nggak bisa memungkiri gitu. Mungkin yang pas Ajeng kemarin alamin itu memang bukan ke makhluk astral, tapi memang si Eden sama si Inu aja yang nggak mau diam, nggak tahu keluar kan, masuk terus tiap malam. Kucing kita kan nggak mau diem tuh semua. Tiap malam. Mungkin seperti itu ya Bariatri Channel, yang kebetulan memang anak saya bertanya pada saya tuh apa itu hal gaib. Itu tadi penuturan yang saya tahu ya Bara ya. Mungkin Bariatri Channel 60 ini banyakkah yang lebih tahu mengenai apa itu gaib atau al gaib? Boleh nanti komen di sini di bawah, karena memang untuk episode ini ternyata anak saya ada yang harus ditanyakan gitu, penasaran dengan apa itu gaib gitu. Dan mungkin tadi penuturan saya yang cukup singkat dan memang saya kurang paham, benar-benar paham apa itu gaib. Mungkin secara garis besarnya seperti itu Bariatri Channel. Jika penuturan tadi ada salah penuturan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ilmu saya tentang hal gaib. Mohon Bariatri Channel dimaafkan jika penuturan saya ada yang salah. Oke Bariatri Channel, mungkin cukup sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.